karena Gusti Kanjeng Ratu Kidul itu tidak akan menemui siapapun kecuali memang keinginan untuk menemui. Oke guys, balik lagi bersama kita di Tri Om Channel. Om. Kita berdua dulu nih ya untuk sementara waktu. Untuk sementara sampai beberapa video ke depan mungkin kita berdua. Dikarenakan satu dan lain hal sih. Ada tugas negara yang pasti. Nah, yang menurut kita memang itu lebih penting sih sebenarnya. Awas bu. Berhubung ini malam-malam yang rada-rada mencekam sih sebenarnya. Bukan malam-malam kelabu ya? Bukan, kalau malam kelabu itu biasanya untuk para jomblo. Lagi juga kayak judul lagu. Malam minggu, malam kelabu. Kali ini kita mau bahas adalah tiga mitos masyhur yang ada di tanah Jawa. Bisa dibilang ini adalah mitos, hikayat, cerita, legenda, dongeng. Baru gue pengen ngomong, hikayat, cerita sama dongeng hampir sama sebenarnya. Intinya cerita yang berlanjut secara turun-temurun, yang sebenarnya tidak rakyat lah ya. Ya, sebenarnya tidak bisa dijelaskan secara ilmiah cerita tersebut ya. Tapi ada beberapa memang yang sesuai data. Nah, oke. 3 mitos masyhur yang ada di Jawa. Yang pertama adalah Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul sama Nyi Ratu Kidul. Nyai Roro Kidul. Nyai Roro Kidul sama Gusti Kanjeng Ratu Kidul. Beda. Beberapa orang ada yang mengatakan itu adalah dua entitas yang sama. Tapi menurut para pakar supranatural, praktisi supranatural. Jadi bukan pengacara aja yang praktisi. Pakar dapat dari mana itu gelarnya? Pakar itu ya ahli lah, pokoknya ahli supranatural atau praktisi supranatural mengatakan bahwa sudah terjun lah ya. Ya, intinya mereka punya rekam jejak yang ada lah. Yang pertama adalah Nyai Roro Kidul dan Gusti Kanjeng Ratu Kidul. Jadi kalau menurut Om Kea ada beberapa versi yang menurut Om Kea yang bisa masuk akal. Menurut Om Kea yang mana? Versinya kan ada yang kebanyakan sih Nyi Roro ya. Nyi Roro Kidul. Yang udah terlalu sering dikenal lah. Jadi Nyai Roro Kidul atau Gusti Kanjeng Ratu dan Gusti Kanjeng Ratu Kidul itu adalah dua entitas yang berbeda. Nyai Roro Kidul itu adalah salah satu ibaratnya orang kepercayaan orang kepercayaan dari Gusti Kanjeng Ratu Kidul. Nyai Roro Kidul itu ibaratnya menteri luar negeri lah yang berhubungan dengan para raja-raja dahulu. Bisa dibilang raja-raja dahulu atau mungkin para jin-jin yang ada di seluruh Nusantara. Nyi Roro Kidul yang berhubungan. Jadi intinya dua orang yang berbeda. Kalau Nyi Roro Kidul berarti dengan manusia ya. Biasanya sih Nyi Roro Kidul yang lebih sering berinteraksi dengan manusia. Dan Nyai itu dengan bangsa jin. Nyai Roro Kidul dan Nyi Roro Kidul sama aja. Ratu? Gusti Kanjeng Ratu Kidul. Itu dengan. Jadi ibaratnya Gusti Kanjeng Ratu Kidul itu adalah salah satu penguasa di tanah Laut Pantai Selatan. Dan biasanya beliau tidak mau mengunjungi siapapun kecuali memang kehendak dia. Tapi kalau Nyai Roro Kidul itu dia bisa kemana saja karena dia adalah menteri luar negeri yang berhubungan dengan salah satunya Gunung Merapi, gunung-gunung yang lain yang ada di tanah Jawa dan di sekitar Nusantara. Nah, karena dua orang yang berbeda, karena dua entitas ini adalah berbeda. Nah, beberapa orang ada yang menyamakan bahwa ini adalah yang sama. Karena salah satunya yang di pantai. Salah satunya di hotel yang ada di Pelabuhan Ratu. Kalau nggak salah ya. Kalau disebutkan takutnya ntar kita kenal lagi. Intinya salah satu hotel yang ada di Pelabuhan Ratu dengan kamar 308. Itu katanya sih ada lukisan dari Nyai Roro Kidul dan perangkat-perangkatnya. Iya. Intinya adalah Gusti Kanjeng Ratu Kidul itu sampai sekarang nggak tahu ya, maksudnya belum ada yang berani membuat visualnya, dalam arti membuat gambarnya, karena memang beda. Gusti Kanjeng Ratu Kidul itu punya nama lain adalah, kalau menurut yang saya nonton di Kisah Tanah Jawa, itu adalah Gusti Hajah Kencono Sari.
Aja. aja. Berarti kalau kata-kata aja berarti beliau sudah masuk Islam. Mungkin itu urusan beliau lah. Kita juga nggak bisa tahu karena memang itu bukan ranah kita. Tapi yang pasti itu adalah dua orang yang berbeda. Dua entitas yang berbeda, sorry. Kita selalu tegaskan bahwa ini adalah dua entitas yang berbeda, bukan dua orang yang berbeda. Jadi Nyai Roro Kidul ini sementara itu adalah beberapa sumber mengatakan bahwa beliau adalah salah satu putri dari kerajaan terdahulu yang hidup di zaman itu. Ada yang bilang kerajaan Sunda, ada yang bilang kerajaan Kediri, ada yang bilang kerajaan di Jawa Tengah. Kita nggak tahu ya. Yang pasti beliau itu memang beberapa informasi yang saya tahu beliau sebenarnya dulu adalah manusia. Ya, kebetulan beliau terjun ke Laut Pantai Selatan. Nah, saya nggak tahu masalahnya. Ada yang bilang itu karena beliau kena penyakit nggak disembuh-sembuh. Terus ada yang bilang karena masalah perasaan juga, maksudnya dikecewakan oleh seseorang. Ada juga yang bilang katanya masalah dalam lingkungan istana sendiri sih sebenarnya. Beliau terjun ke Laut Pantai Selatan, tapi kemudian ditolong oleh Gusti Kanjeng Ratu Kidul. Jadi beliau jadi orang kepercayaan Gusti Kanjeng Ratu Kidul. Tapi memang beliau sudah tidak bisa kembali ke alam manusia. Dalam arti beliau sudah bukan manusia lagi. Ya, ada sedikit cerita tentang Gusti Kanjeng Ratu Kidul. Jadi ketika dulu Gusti Kanjeng Panembahan Senopati itu adalah raja penguasa Mataram Islam yang pertama yang di Jawa Tengah. Jadi dulu kan ada kerajaan Mataram Hindu, Buddha, ada kerajaan Mataram Islam. Nah, Mataram Islam ini dulu ada raja pertamanya adalah Panembahan Senopati. Jadi beliau sebelumnya beliau sempat bertanya ke Sunan Kalijaga. Beliau ingin membangun, berarti beliau ingin mencari sebuah tanah untuk dijadikan sebuah kerajaan. Nah, Kanjeng Sunan Kalijaga memberi saran untuk melakukan tirakat untuk menghadap ke Laut Pantai Selatan yang lokasinya ada di Pantai Parangkusumo di daerah Bantul. Bukan, Parangtritis tuh ada yang bilang Parangtritis, tapi petilasannya ada di Parangkusumo. Nah, beliau melakukan tirakat beberapa minggu kalau nggak salah, sampai kemudian beliau itu mengetuk hati dari Gusti Kanjeng Ratu Kidul, sampai Gusti Kanjeng Ratu Kidul menghampiri beliau sendiri. Ibaratnya Gusti Kanjeng Ratu Kidul yang nggak pernah ingin bertemu ya. Karena ingin bertemu dan karena beliau kayak jatuh hati sebenarnya. Ya hal-halnya bangsa jin juga tetap punya perasaan juga kan sebenarnya. Punya hati. Maksa. Mobil lu betah. Haus bro. Beliau Gusti Kanjeng Ratu Kidul itu apa ya? Seperti melihat keteguhan hati dari Panembahan Senopati yang sangat kuat sekali, karena ibaratnya seseorang manusia itu kan ketika ketulusan dan kejujurannya terlihat itu seperti apa ya? Ya bangsa-bangsa mereka lebih tahu lah mungkin. Sampai akhirnya beliau menghampiri Panembahan Senopati mengatakan bahwa saya ingin menjadi istri dari Panembahan Senopati. Jadi dia apa ya? Jatuh cinta, ya. Ingin menjadi istri ya. Tapi Gusti Panembahan Senopati itu tahu diri. Gusti Panembahan Senopati sadar. Beliau menolak secara halus bahwa kita tuh sudah berbeda alam, dan Gusti Kanjeng Ratu Kidul ngerti akhirnya. Cuman karena nggak memaksakan, cuman karena kecintaan, ibaratnya wanita sudah jatuh cinta dengan seseorang pria, biasanya akan melakukan apapun yang bisa supaya laki-laki tersebut untuk merasa nyaman kan. Jadi akhirnya Gusti Kanjeng Ratu Kidul berjanji akan menjaga keturunan dari Panembahan Senopati. Dan Gusti Kanjeng Ratu Kidul sendiri memberikan isyarat sebuah lokasi atau sebuah tanah yang ada di sekitar Jogja. Kalau sekarang Jogja ya, untuk melakukan untuk mendirikan sebuah kerajaan di situ. Itu mitos yang pertama. Jadi antara Nyai Roro Kidul dan Gusti Kanjeng Ratu Kidul adalah dua entitas yang berbeda. Dan Gusti Kanjeng Ratu Kidul itu adalah penguasa
Laut Pantai Selatan. Sementara Nyai Roro Kidul adalah Menteri Luar Negeri yang berhubungan dengan sekitar ya. Ya intinya berinteraksi dengan dunia luar lah. Bisa jadi berinteraksi dengan manusia atau berinteraksi dengan kerajaan-kerajaan jin yang ada lain. Contohnya yang ada di Merapi, atau berinteraksi langsung dengan para penguasa Mataram saat itu kan. Atau kalau sekarang tuh bisa Kesultanan Yogyakarta, Surakarta kan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Candi Borobudur. Deketan dong. Ya itulah, deketan ya. Deketan. Tapi emang bener-bener apa ya? Udah banyak orang tahu lah tentang candi itu ya. Candi Borobudur itu adalah candi Buddha terbesar di dunia. Buddha apa Hindu? Buddha dong. Itu memang candi Buddha terbesar yang ada di dunia dan sempat masuk ke sejarah yang 7 keajaiban dunia. Nah, menurut data Wikipedia atau menurut sejarah lah yang dulu kita pelajari bahwa Candi Borobudur ini dibuat pada tahun 800-an Masehi. 800. Ya, itu dibawa dinasti Mataram juga, tapi Mataram Hindu Buddha. Dan itu dibawa dinasti Sailendra. Kalau nggak salah, Rakai Pikatan atau Rakai Panangkaran, saya lupa antara dua itu. Nah, candi ini merupakan model alam semesta yang terdiri dari 3 tingkatan ranah dalam kosmologi Buddha. Yang pertama adalah Kama Datu, ranah hawa nafsu. Kedua adalah Rupa Datu, ranah berwujud. Dan ketiga adalah Arupa Datu, ranah berwujud. Menurut bukti sejarah, bahwasanya di Borobudur itu selama ratusan tahun. Jadi ada sebuah kejadian kalau nggak salah kerajaan terakhir di zaman tersebut sekitar tahun abad ke-14 lah, itu 14 atau abad 15 saya lupa. Itu ada kejadian gunung meletus. Jadi apa Gunung Merapi? Gunung Merapi meletus ya, Gunung Merapi meletus hingga menutupi kawasan situ. Dan kemudian adalah Candi Borobudur tenggelam, bukan tenggelam apa ya? Tertutupi. Kalau sekarang mah kayak apa ya? Lava dingin ya? Lava dingin, betul. Nah, kerajaan terakhir sebelum candi itu sempat terkubur itu akhirnya memindahkan kerajaannya ke daerah Jawa Timur. Kalau sekarang, makanya informasi soal Candi Borobudur sempat hilang beberapa ratus tahun. Baru kemudian di abad ke-18 di bawah Sir Thomas Stamford Raffles. Kalau kalian tahu Gubernur Jenderal Inggris saat itu, mana tahu, yang menemukan bunga bangkai. Dia juga. Dia itu namanya adalah Gubernur Sir Thomas Stamford Raffles. Dan kebetulan nama bunga bangkai namanya dia kan. Raffles ya. Karena memang dia nemuin Raffles ya ini. Kayaknya dia demen ya nemuin ya. Nah, itu dia. Karena demen menjelajah Nusantara mungkin ya. Kalau menurut yang saya baca, dia tuh kayak apa ya? Kayak intinya kayak orang indigo lah. Jadi itu dia bisa makanya dia tertarik tentang sejarah kebudayaan atau sejarah kerajaan Indonesia, karena memang sisi lainnya yang pernah saya baca adalah beliau, kalau kata orang sekarang, ada indigo. Jadi bisa tahu nih ya. Ibaratnya di sini ada ini, di sini ada ini gitu kan. Makanya di zaman beliau itu banyak prasasti yang memang ditemukan sama dia. Karena salah satunya adalah Candi Borobudur ini yang terbesar lah ya, yang terbesar sampai saat ini setelah ditinggalkan oleh kerajaan terakhir itu. Cuman saya lupa nama kerajaan terakhirnya apa itu. Kerajaan yang Wongsi, candinya nggak dibawa. Jadinya nggak mungkin dibawa lah, orang terbenam oleh itu. Nah ya, karena memang Sir Thomas Stamford Raffles memiliki ketertarikan yang sangat besar terhadap sejarah-sejarah di Nusantara. Kemudian akhirnya pada tahun 1975 sampai 1982 itu barulah terjadi pemugaran terbesar atas upaya pemerintahan RI dan UNESCO yang supaya situs ini bisa masuk ke situs warisan dunia. Nah, soal mitosnya Candi Borobudur yang berkisar adalah mitos ini katanya Candi Borobudur pernah dibangunnya di zaman Nabi Sulaiman. Karena nggak ada data yang nggak ada akurat data pastinya, benar. Itu saya juga nggak tahu itu bisa muncul
Kenapa istilah bisa dari- Nabi Sulaiman gitu? Itu dia karena memang secara logis, karena ini kayaknya nggak mungkin dibuat oleh manusia. Kayak Candi Prambanan lah ibaratnya, mitologinya kan Candi Prambanan itu dibuatnya oleh kelompok jin kan, Iya. ya Roro Jonggrang itu kan. Jadi mungkin ada sumber yang mengatakan bahwa ini mungkin dari zaman Nabi Sulaiman. Dan Jadi udah lama dong. nah iya makanya ya udah lama Bukan ya. tahun Tahun 800 Masehi, itu bisa jauh lebih lama lagi. Itu mitos yang pertama soal Candi Borobudur. Yang kedua adalah mitosnya adalah ini adalah peninggalan Atlantis. Jadi Kan Candi Borobudur. jauh dari pantai, dari laut, dari pantai. Jadi kenapa bisa seperti itu? Karena memang dulu Pulau Jawa, Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan itu adalah satu daratan. Oh, Dan itu adalah zamannya dulu ya. dulunya sih juga nggak tahu ya, karena ini entah ini benar mitos atau nggak tahu. Tapi memang ada beberapa teori yang mengatakan kayak gitu. Dan ada ahli-ahli geologi sejarah segala macam yang mengatakan di bukunya pun bahkan ada tuh yang ilmu Peta awalnya itu. ya. Apa ya, bentuk awal Nah bentuk awal dari tiga pulau itu. tiga pulau tersebut adalah daratan. Dan di situ adalah pusat kerajaan Atlantis yang katanya memang Candi Borobudur adalah buatan Atlantis katanya. Tapi Ya zaman apa ya, kalau dia emang kerajaan ya Atlantis, ya kerajaan Atlantis. berarti dia menganut agama Buddha dong. Iya sih. Iya dong. Iya sih sebenarnya juga sih. Ada makanya kan suka ngeri makan gitu juga sih. Kadang antara nyambung dan nyambung tapi disambung-sambungin. Ya. Cocokologi lah katanya. Cocokologi. Cocokologi. Nah, itu soal kita sampai ke tentang Candi Borobudur.